قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Vaksin. Jadi vaksin MR yang perlu pertama, mudah-mudahan kita jelaskan 5 menit, mudah-mudahan bisa ya. Vaksin, mayoritas vaksin tidak memakai babi. Apa Bu? Mayoritas vaksin tidak memakai babi. Dalam program pemerintah kita ini yang memakai babi hanya 2. Pertama polio, dan yang baru-baru ini MR. Hanya 2 yang memakai babi. Selebihnya tidak pakai babi. Vaksin yang banyak ini tidak pakai babi. Hepatitis, meningitis, HIV. Vaksin-vaksin yang lain ini tidak memakai babi. Jadi yang perlu kita luruskan ke masyarakat, mayoritas vaksin tidak pakai babi. Tetapi berita di luar sana seolah-olah semua vaksin pakai babi. Dokter kok ngurus babi? Ya. Apakah adil kita menilai sesuatu dengan yang minoritasnya? Adil tidak? Tidak. Ini yang pertama yang perlu kita luruskan. Jadi seolah-olah dibuat framing, kalau vaksin ya babi lah pokoknya lah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, baik polio maupun MR, dia menggunakan babi memang. Tetapi babi tersebut sudah tidak ada lagi dalam hasil kandungan akhirnya. Jadi produk vaksinnya itu sudah tidak mengandung babi lagi. Karena dia adalah babinya sebagai enzim katalisator. Ini penjelasannya panjang, saya loncati. Orang kimia paham. Ringkasnya, dalam vaksin tersebut baik polio maupun MR sudah tidak mengandung babi lagi. Jangan percaya media ya. Jangan percaya media itu bagaimana traffic naik. Kadang-kadang ungkapan oknum ungkapan pendapat pribadi salah satu anggota MUI, beritanya MUI.2, seolah-olah sikap resmi MUI. MUI pusat belum mengeluarkan fatwa, sudah berita, belum mengeluarkan sudah keluar vaksin. Jadi tidak mengandung babi, dan BPOM pun menjelaskan tidak ada babinya. Tidak mengandung babi. Sekiranya mengandung babi ditulis oleh BPOM. Jadi tidak mengandung babi, tidak ada vaksin yang disuntikan tidak ada babi dalamnya, tidak ada. Kemudian fatwa MUI yang terbaru adalah kesimpulannya, apa kesimpulannya? Haram, tetapi karena darurat menjadi mubah. Yang kita lihat haramnya atau kesimpulannya? Haramnya atau kesimpulannya? Nah, sebagian orang lihat haramnya. Tuh lihat haram kan? Tetapi tidak lihat kesimpulan. Sekarang ada perempuan dokter kandungan hanya 1 di kota tersebut, satu-satunya laki-laki. Haram berobat tidak? Haram tidak? Melihat aurat besar? Haram tidak? Haram, tetapi karena darurat boleh. Yang dilihat haramnya atau bolehnya? Hah? Ya bolehnya kan. Kadang-kadang juga KPR riba darurat katanya. Mobil cicil darurat katanya. Yang dilihat bolehnya. Iya kan? Nyicil. Gimana bisa punya rumah di zaman sekarang kalau enggak KPR riba? Ini ya. Darurat ini gitu ya. Padahal sebelumnya mana daruratnya vaksin? Kalau mati dulu baru darurat katanya. Tapi kok KPR rumah KPR riba. Ini kan? Ini yang pertama. Kenapa bisa MUI berfatwa haram? Karena kita menghormati ulama kita dan kita berterima kasih, bersyukur dengan ulama-ulama kita di MUI karena mereka memegang mazhab tidak ada istihalah dan istihlak.
Tidak menerima konsep istihalah dan istihlak. Ini memang ikhtilaf ulama. Jadi MUI memegang yang ini. Jadi walaupun dia setelah berubah dan suci tetapi pernah memakai, ini haram, tidak menerima istihlak dan istihalah. Ini kaidah yang dipegang oleh MUI. Tidak menerima istihalah dan istihlak. Contohnya istihalah seperti ini Pak, ada air sungir air sungai ya, isinya kencing, kotoran dan sebagainya, kemudian disuling jadi air minum bersih diminum. Ini namanya istihalah Pak. Namanya istihalah ya. Ini nih. Istihlak nantilah kita jelasin ya. Ini namanya istihalah. Nah, memang ada pendapat ulama dari usul fikih yang tidak menerima istihalah sama istihlak, dan MUI megang yang ini. Megang yang ini MUI. Sehingga haram. Tapi boleh karena darurat. Dan yang saya aneh berpikir, MUI ulama sudah mengatakan darurat. Ahli kesehatan mengatakan darurat. Tiba-tiba ada yang protes, darurat ini di mana vaksin ini? Belum mau mati kok darurat katanya. Kemarin nunggu-nunggu fatwa MUI. Sekarang nanya-nanya gitu kan. Daruratnya di mana? Lah MUI sudah ulama sudah mengatakan, ahli kesehatan mengatakan darurat. Ini berarti rujukannya siapa? Kan gitu ya. Aduh, mohon maaf sebelumnya Bu ya, kalau saya ngomong vaksin saya gebu-gebu ya. Naik. Jadi daruratnya di mana? Ini kita kecilkan sedikit ya, Masjid Allah. Jadi daruratnya di mana katanya? Kan aman ini loh. Mana penyakitnya? Tidak kelihatan. Mereka ingin wabah menular dulu, jatuh korban dulu yang banyak, baru dibilang darurat. Dan kemudian mereka mengatakan mana tidak kelihatan, mana sih yang rubella tersebut, mana sih tidak kelihatan. Iya, bagi kalian tidak kelihatan, tapi kita di rumah sakit kelihatan banget. Ya, bagi kalian tidak akan kelihatan orang-orang yang terkena wabah, tidak akan kelihatan bagi kalian. Kelihatannya di rumah sakit, langsung heboh rumah sakit, masuk isolasi, jangan ada yang tertular. Tidak akan kelihatan, kenapa? Karena orang yang terkena wabah, ketika kita deteksi, tidak boleh lama-lama di sini, langsung ke rumah sakit. Tidak bisa ketemu kalian bilang, oh saya kena loh, gitu loh. Tidak, langsung ke rumah sakit. Kenapa? Kenapa tidak boleh lama-lama di masyarakat orang-orang seperti ini? Kenapa? Wabah. Jadi bagi kalian tidak pernah lihat, jarang kalian temui. Segera dibawa ke rumah sakit semuanya, segera isolasi langsung, tidak boleh berkeliaran di sering kalian, dekat-dekat anak-anak kalian. Jadi mereka bilang, mana tidak kelihatan gitu ya. Padahal faktanya sangat banyak, kita bertemu, kita melihat pasiennya, kita begini dan sebagainya. Itu aja deh pokoknya. MUI sudah bilang darurat, ahli kesehatan bilang darurat, kemudian siapa lagi rujukannya? Ya nih, gitu ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya udah berapa poin ya? Nah, selanjutnya aja lah ya. Ulama-ulama dunia, mayoritas ulama dunia menerima kaedah istihalah dan istihlak. Oleh karena itu polio dan fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu polio tadi pakai enzim babi ya, tapi bersih ada akhirnya. Polio ini oleh fatwa Majma' Fiqih Al-Islami, 22 negara Islam dunia menyatakan bukan haram, tidak haram karena pakai kaidah istilah dan istihalah dan boleh dipakai. Bahkan judulnya dari fatwa Majma' Fiqih Al-Islami 22 negara Islam, judulnya adalah Bayanun li tasji' diddu syalali atfal. Penjelasan tasji', memotivasi vaksin melawan polio. Jadi fatwa ulama dunia oleh dua-dua negara Islam itu fatwanya motivasi untuk vaksin, anjuran. Dan fatwa-fatwa lainnya perlu diketahui, di luar negara-negara luar vaksin polio, vaksin MR ini sudah dapat sertifikat halal. Kenapa? Karena pendapat ulama yang membolehkan istihalah dan istihlak sudah dapat. Kemudian ada fakta yang benar-benar membuka mata kita. Vaksin di Indonesia ini mayoritasnya buatan Indonesia. Ada yang tahu buatan apa? Buatan di mana? Ada yang tahu dibuat di mana? Di Bio Farma. Jadi vaksin Indonesia ini buatan Indonesia, buatan Bio Farma. Bio Farma merupakan salah satu produsen vaksin terbesar di dunia.
BUMN 100% punya negara. 100% punya negara. Produsen terbesar di dunia, sehingga Bio Farma ini mengekspor vaksin ke negara Asia, muslim non muslim, dan ke negara-negara Islam. Negara-negara Islam. Itu bisa kita cari semuanya, sumbernya resmi di tulisan saya banyak. Saya cantumkan sumber resminya. Jadi Bio Farma ini mengekspor vaksin ke negara-negara Islam, ke Saudi, ke Uni Emirat Arab dan sebagainya, dipaksa. Termasuk polio yang di negeri kita ini haram, boleh karena darurat. Diekspor ke negara Islam, di Saudi, di mana dan sebagainya. Jadi vaksin polio kita diekspor ke negara-negara. Dan perlu diketahui, negara-negara maju mewajibkan vaksin. Di Australia, kalau anak tidak di Australia dalam situs resmi negaranya, kalau anak tidak divaksin tidak boleh sekolah. Bahkan diambil asuransi, diambil tidak mendapatkan sejumlah uang dari pemerintah untuk jaminan kesehatan. Iya. Di Singapura tidak sekolah, tidak divaksin lengkap tidak boleh sekolah. Di Amerika, di Inggris, di sebagian negara Eropa, semua negara Eropa mereka cerdas. Mereka membuat aturan yang tegas, kalau anak tidak divaksin tidak boleh sekolah. Di negara-negara Islam pun demikian. Di Saudi, silahkan tanya aturan resmi negara. Di Saudi, di Uni Emirat Arab, di Bahrain, di Kuwait, aturan negaranya adalah apabila anak tidak divaksin tidak boleh sekolah. Di Saudi silahkan tanya semua ustadz lulusan Madinah atau yang pernah tinggal di Saudi. Di Saudi apabila dulu aturannya apabila anak begitu lahir harus disuntik hepatitis B. Kalau tidak disuntik tidak dapat syahadah miladiyah, tidak dapat akte lahir. Kemudian ketika mau sekolah lagi nanti ditanya mana kartu vaksinnya. Kalau tidak lengkap kartu vaksin tidak boleh sekolah. Bahkan di Saudi itu petugas imunisasi datang ke apartemen suntik. Silakan tanya. Aturan resmi negara. Dan ternyata Saudi, negara-negara Islam memakai vaksin polio buatan Indonesia. Jadi vaksin polio kita ini di negara orang diwajibkan, di negara sendiri diributkan. Semua yang saya ucapkan ini saya bisa pertanggungjawabkan, ada di tulisan saya dengan sumber-sumber valid dan resmi. Saya nukil dari situs resmi pemerintahnya, pemerintah Australia, situs resmi pemerintahnya, bukan dari screenshot, bukan dari WordPress, apa dan sebagainya. Fakta. Dan sekiranya vaksin ini bahaya, vaksin ini racun, betapa bodohnya pemerintah tersebut ingin meracuni apa? Rakyatnya, ingin populasi. Jangan percaya konspirasi itu walaupun disampaikan ustadz dalam forum-forum, dalam ceramah, rekaman ceramahnya disampaikan, jangan percaya. Itu ustadznya kita husnuzon mendapatkan berita yang tidak benar. Jangan percaya. Ya. Seandainya vaksin bahaya, seandainya vaksin racun, mati populasi. Semua negara muslim non muslim, pemerintahnya sangat bodoh kalau begitu. Dan seandainya vaksin bikin autis, pernah dengar vaksin bikin autis? Seandainya vaksin bikin autis, niscaya kalau haji wajib vaksin enggak? Kalau haji wajib vaksin enggak? Para haji kita ini, para haji kita semoga mabrur ya. Para jemaah haji semoga mabrur. Vaksin meningitis, kemudian berangkat, dia bukan teriak labaik Allahumma labaik, tapi jadi bisu karena autis. Kan katanya vaksin bikin autis. Pulang-pulang pun bukan mabrur, ningkem semuanya autis. Kan katanya vaksin bikin autis. Padahal pemerintah Saudi mewajibkan tidak boleh vaksin ini. Dan dahulu nih vaksin meningitis dahulu itu diributkan juga, sempat diributkan oleh oknum. Diributkan. Oh gimana, mana fatwanya? Kita mau haji nih, mau haji, pengen yang toyib, pengen ibadah haji nih luar biasa, ibadah agung. Kita pengen jangan babi masuk katanya. Mana penjelasan MUI? Diurus, iya ya. Akhirnya Kemenkes mengurus, diurus, diajukan. Akhirnya vaksin meningitis
mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Setelah vaksin meningitis mendapatkan sertifikat halal dari MUI yang ditagih-tagih oleh mereka itu, ini sertifikat halalnya, pokoknya tidak mau vaksin. Dan